Halo semuanya, selamat datang kembali di Aqua Talk, tempat di mana air, ide, dan inspirasi Inspirasi mengalir. mengalir. Saya Vika. Dan saya Hafiz. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi mahasiswa aquaculture nih, yaitu prospek kerja di bidang ini itu seperti apa sih untuk kedepannya? Nah, betul sekali nih. Pada kesempatan kali ini, kami mengundang salah satu narasumber yang sangat berkompeten loh. Beliau adalah dosen S1 Prodi Aquaculture Universitas Negeri Surabaya, sekaligus owner dari Omah Koi Farm Indonesia. Pada Bapak Agung Lutfi Fauzan, SPI MSI, bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah, baik ya. Terima kasih sudah diundang ya sore ini di podcast Aquatalk ya. Wah, Terima wah. kasih. Bagaimana nih Pak? Boleh diceritakan nih Pak Ya, pengalaman-pengalaman sebagai owner usaha. Koi Farm Indonesia ini bagaimana nih Pak? Oh, eh, ini ya historinya ya, Boleh histori sekali Omakoy histori Farm Indonesia. dari Jadi, awal sampai menjadi sebagai owner ini Pak. Nah, owner sebenarnya ownernya bukan saya ya, tapi istri saya. Saya hanya pegawai. Nah, oke, kalau ditanya histori mungkin eh dulu setelah lulus kuliah ya. Waktu itu tahun 2017 ya, saya pulang ke Banyuwangi. Nah, karena di sana ada lahan pertanian ya, punya orang tua gitu. Nah, tapi saya melihat kok ilmu aquaculture yang saya dapat di kuliah itu kok belum tersalurkan gitu. ya, Nah, akhirnya saya coba melihara ikan koi. Ikan koi. Heeh, masuk ke awalnya memang ikan ikan koi. koi dan karena cantik warnanya ya, jadi ya lumayan suka gitu. Ya, terus mencoba memijahkan, ya karena dulu juga pernah mijahkan ikan di ini apa di kampus gitu ya. Oh Jadi iya seperti Pak. sampai sekarang Sampai gitu. sekarang. Kalau dulu mulai usahanya dari tahun berapa ya Pak ya? Ya itu dari 2017 ya sampai sekarang gitu. Wah, Alhamdulillah sudah berjalan berapa tahun itu ya? ya, Lumayan ya. Tapi masih terus belajar juga karena seni dari koi itu banyak. Banyak warna, banyak seninya. banyak seninya. Ya. Untuk tantangannya itu apa aja Pak yang pernah dilewati sebelumnya? Tantangan yang jelas kematian ikan. Ya, Oh, itu kalau di koi pasti kematian ya, bisa karena ya, penyakit atau karena lingkungan atau airnya. Jadi kalau kondisi ekstrim misalnya habis paginya panas, sorenya hujan, itu langsung ekstrim itu. Biasanya gampang terjadinya penyakit dan ujungnya pasti mati. Gitu. Makanya kita harus jaga kualitas air di kolam kita. Itu kurang lebih ya. Untuk saat ini nih Pak, usahanya apakah sudah diekspor atau di mana aja gitu Pak mungkin? Ya, sebenarnya mulai mulai dijual itu ya, ikan koinya 2020-an waktu Covid ya. Oh, waktu Waktu Nah COVID. itu, COVID. malah pertama kali saya coba menjual. Awalnya di sekitar Banyuwangi ya, tapi setelah itu karena banyak yang online, orang-orang banyak yang apa istilahnya kemarin, WFH ya. Oh iya, Nah jadi, karena lagi Wah, COVID itu iya, ya. betul. kita coba apa, posting di media sosial. Memanfaatkan media sosial. Ya, ada YouTube, ada Facebook ini karena bapak-bapak ini kan Facebook Iya, ya. Ya, suka betul. banget nih Sangat belanja di suka Jadi Facebook. kalau Facebook. penggemarnya Koi itu kebanyakan masih bapak-bapak sekarang. Jadi ya dari Facebook itulah alhamdulillah bisa keluar kota, mulai dari Jember sampai Jakarta, sampai bahkan luar pulau ya, Oh, luar alhamdulillah. pulau juga Keren nih. banget, Makassar, teman-teman. ya seperti itu. Kalau misal dari kirim di luar pulau gitu, biasanya gimana sih Pak cara pengirimannya Pak? Untuk Oke. keamanannya ikan gitu. Gak takut ikannya pas Iya, nanti mati atau gimana gitu. iya Pak. Ya, kalau itu memang kuncinya karantina. Oh, Jadi karantina. sebelum dikirim itu ikan harus dikarantina dulu. Ya, karantina eh apa, dipuasakan ya, kalau mau keluar kota minimal, 7 hari ya. Jadi Oh, 7 hari. 7 hari kita karantina di bak atau di akuarium karantina, ya, tanpa diberi pakan, dipuasakan ya, baru setelah itu di, packing, di-packing. Nah, cuman karena di Banyuwangi ini belum bisa langsung, apa, pesawatnya langsung keluar pulau ya, Ya, nah itu kita ngirim ke Bandara Juanda. Nah, itu minimal jaraknya 3 hari.
nanti di Juanda di-repacking lagi. Hmm, Jadi kuncinya karantina. Karantina. karantina untuk keselamatan ikan ini ya. Betul sekali, biar pelanggan itu tidak kecewa. Iya betul, karena biasanya pelayanan itu nomor satu Ya, gitu betul sekali. untuk menjaga kenyamanan juga ya Pak ya. Ya, Oke, kalau untuk jenis ikan koi yang paling mahal nih Pak, boleh di-spill nggak Pak? oke. Yang paling mahal itu tergantung. Ya, kalau saya bilang tahu karena jenis koi banyak. Ya, jadi yang banyak yang peminatnya itu dari golongan Gosanke. Gosanke itu ada tiga ya, Kohaku, ya ada Sanke sama Sowa. Itu kalau penghobi koi pasti tahu ya warnanya gitu ya. Kohaku merah putih gitu ya. Merah putih. Terus Sowa hitam merah putih, Sanke merah hitam putih. Nah, itu tiga golongan yang sering juara atau dari Sering kontes juara. atau jadi grand champion di kontes nasional maupun internasional. Makanya itu yang sampai sekarang minatnya paling banyak. Jadi otomatis itu yang jenisnya ya. Tapi kalau harga itu bukan mahal murahnya harga bukan dari besar kecilnya, tapi dari kualitas warna. Kualitas Kualitas warna. Nah, itu. warnanya. Kalau misal nih Pak, lanjut dari prospek kerja aquaculture nih, Sekali. seberapa besar sih Pak potensi industri aquaculture di Indonesia ini? Kalau prospek sangat besar ya, karena negara kita kan 2/3 perairan ya, Ya, betul banyak sekali. ada perairan tawar dan perairan laut ya. Ya, Apalagi laut ini yang paling besar gitu. Nah, aquaculture sendiri kan ada yang ikan konsumsi, ada yang kan ornamental fish ya atau ikan hias. Nah, Dan itu hias juga ada. potensinya untuk ekspor juga besar ya. Apalagi sekarang cita presiden kita kan ketahanan pangan ya. ya, Karena sumber protein dari perairan ini kan dari ikan, ya itu otomatis kita terus harus mengembangkan produk-produk budidaya ya atau aquaculture. Nah, itu potensi sangat besar. Gitu ya. oke. Untuk selanjutnya ini Pak, tren apa yang paling mengubah wajah aquaculture dalam beberapa tahun kali ini Pak? Trennya ya. Jadi memang dilatar belakangi dari ini hasil tangkapan. Kan teman-teman kita yang dari penangkapan ya itu biasanya secara data di FAO itu cenderung stagnan ya bahkan atau menurun. Sedangkan potensi untuk produk aquaculture itu terus meningkat ya, bisa dilihat dari data. Nah, oleh sebab itu maka potensinya dan trennya itu ikan-ikan seperti udang, kemudian Udang juga, ya oke. ikan-ikan yang lain, ikan nila, ikan Alhamdulillah. yang ekspor gitu ya. Ya. Ada juga produk selain ikan itu ada rumput laut, itu sebagai bahan Laut. baku Oh, kosmetik atau bahan baku apa makanan gitu ya. Banyak ya produk-produk aquaculture di Indonesia ini yang sudah ekspor memang. Jadi tadi yang saya sebutkan ada udang, udang faname ya. Kemudian ada nila ya, itu sudah jadi village ya di Amerika juga sudah terkenal nila dari Indonesia ya. Kemudian ada rumput laut. Nah, dan beberapa spesies lain ya. Dan masih banyak terutama ikan-ikan laut ya yang masih Ikan laut juga, oke. perlu kita kembangkan gitu. Bapak kalau misal nih lulus dari prodi S1 Aquaculture, kebanyakan nih masyarakat-masyarakat umum sering bilang bahwasanya mahasiswa-mahasiswi aquaculture itu kerjanya cuma jadi budidaya. ah, benar Apakah sekali Pak. betul, Pak? Nah, itu ya. Boleh jadi budidaya ya, tapi mindsetnya harus ditingkatkan ya. Maksudnya apa? Kalau jadi mindsetnya pembudidaya atau petani ya, itu mungkin ya segitu-segitu aja gitu ya. Jadi, nah tapi kalau mindsetnya ditingkatkan jadi pengusaha atau entrepreneur gitu ya, itu kan dari sisi nama saja sudah eye-catching ya, sudah menarik. Keren banget tuh. Nah, sehingga kita terus mengembangkan usaha kita. Kita terus mengekspansi usaha kita. Nah, Hmm. itu bedanya. Tapi kalau misalnya petani ya yang ada aset situ, yang jualan situ ya cukup gitu. Ya, karena ya saya dari keluarga petani ya, sehingga dari latar belakang itu tahu. Jadi orang tua saya ya cukup dapat segitu cukup, panen segitu cukup ya sudah gitu. Tapi kalau mindsetnya pengusaha kan bisa Lingkupnya lebih besar ya ya biasanya bisa jangkauannya itu. mengembangkan gitu, bisa misalkan yang tadi nasional, bisa ke Nasional. ekspor Iya gitu. betul, ekspor. Jadi itu, market juga kita harus penting, kita harus Oke. lihat ya. Kalau market nih Pak, di era sekarang, yang paling menguntungkan biasanya bagaimana nih Pak marketnya? Nah, Apakah online atau gimana gitu? ya sampai sekarang media sosial masih menjadi ini ya, menjadi yang utama ya untuk apa penjualan. Di kita itu memang ada dua offline dan online ya. Tapi hampir 80% itu online.
Wow, online. Online. Jadi online itu memang sangat cepat membantu sekali ya, Benar. tapi memang harus ada syaratnya. Misalkan posting ikan atau video gambar ikan gitu ya harus rutin ya, Oh ya, terus konsisten ya Pak ya. konsisten. Tapi yang paling penting selain itu kualitas ikan juga harus baik, harus Betul, unggul. betul, betul. Ya, Benar, benar. karena kami mencoba ya di farm kami itu ikan-ikan yang kami posting itu yang berkualitas Kualitas. A minimal ya, A ke atas gitu ya. Jadi di atasnya A tuh masih ada. Jadi yang Keren banget. ya. Jadi kita membranding yang bagus. Gitu. Oke, betul. Karena emang kualitas itu yang utama ya Harus teman-teman. dijaga kualitasnya. Ya, kalau ikan-ikan kita ya kita hasilkan ikan yang baik ya. Kalau ikan hias seperti itu ya. Iya. Jadi farm kita pasti dicari orang. Nggak usah posting Betul, lagi, betul pasti banget sih. orang tuh nyari. Sama juga dengan adik-adik nanti misalkan mempunyai skill, mempunyai kemampuan gitu ya, itu pasti dicari gitu ya. Nah, tapi ya pesan saya ya kalau bisa ya tadi mindsetnya jadi entrepreneur ya. Jadi Keren. jangan jadi Jadi pembisnis kan. bisnis gitu ya. Bisnis. Ya, terutama ekspor itu yang harus dikejar. Karena dolar kan naik ya. Oh iya, Betul Nah, banget ini ya betul. isu yang paling menarik itu Yang menarik. dolar ya. sangat hangat di sekarang. Tapi ya itu juga bisa jadi pemacu ya. Betul. Karena presiden kita katanya kan orang desa nggak pakai dolar ya. Nah, tapi Betul sekali. ya ternyata pakai juga kan. Kayak juga. Ya, Semua berdampak di Oh, sini. Sangat terkena dampaknya. gitu. Jadi harus punya mimpi yang tinggi. Gitu. Oke. Dari pengalaman Bapak nih, setelah menjadi owner Omah Koi Farm Indonesia, itu kan melewati banyak rintangan nih Pak. Eh, apa sih harus memiliki skill yang terpenting itu Pak? Ya, selain memang kita harus memiliki ini ya, knowledge di bidang aquaculture atau budidaya ikan gitu ya. Ya. Yang paling penting yang 50% tadi, sisi komunikasi dan marketing. Ya, Marketing. jadi kita sebenarnya gampang atau bisa dibilang mudah gitu ya untuk produksi atau budidaya ikan gitu ya. Tapi kita juga harus memikirkan 50%-nya lagi itu menjualnya. Betul, betul. Jadi kalau ikan kita tidak terjual kan sama saja ya. Iya. Sama aja. Nggak jadi untung nah. Nggak jadi Bang. nggak jadi untung. Karena memang kan aquaculture itu kan harus ya profit ya. Iya betul. Nah, Betul itu juga banget nih teman-teman. kalau ikan hias ya itu bisa kita buat pasarnya. Selain kita bisa ikut pasar gitu ya atau kita buat sendiri pasar kita. Itu bisa. Ya jadi jangan khawatir kalau memang mau memulai usaha budidaya. Betul banget. Apalagi kalau ikan hias biasanya nilainya lebih tinggi ya Pak ya. Yang bagus ya. Betul. Ada juga karena kan ya Kualitas. betul sekali. Baik Bapak. Bapak bagaimana sih jika mahasiswa-mahasiswi dan juga Gen Z nih ingin memulai usahanya mereka? Hal pertama apa sih Pak yang harus mereka lakukan? Pasti banyak yang bingung nih kan teman-teman. Apalagi Gen Z nih. Iya betul. Iya, Mari Gen kita Z. tanyakan. Oke, menarik ya. Pertanyaan yang menarik. Gen Z ya. Jadi Iya. Gen Z ini kalau saya lihat minatnya banyak. Terus kreatif gitu ya. Betul. Nah, tapi dari kreativitas yang tinggi itu biasanya diiringi dengan kemalasan. Ya, tapi nggak boleh itu ya. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya malas itu harus dilawan. Itu pertama. Ya, benar. Nah, kedua harus punya niat yang kuat. Misalkan mau melihara ikan dari sekarang, coba ikan apa aja. Ya, tapi kalau mau lebih proper, lihat dulu pasarnya. Gitu. Kalau pasarnya bagus, ya, terus ada, ya, produksi ikan itu, ya, insya Allah pasti laku. Nah, yang ketiga, jangan khawatir ikan kita nggak laku. Itu yang paling penting. Iya, banyak yang khawatir dulu nih mau mencoba ikan takut. Apalagi Gen Z kan Oh. sering kayak langsung down gitu. Ya, Lihat itu. pasarnya. Karena saya dulu ingat satu pesan dari almarhum Bob Sadino kalau tahu ya. Mungkin Gen Z belum tahu deh. Keren. Bob Sadino itu pengusaha terkenal di Indonesia, almarhum ya. Beliau ada quote-nya ya. Kalau ada penjual atau barang, pasti ada pembeli. Itu saja. Benar. Nah, jadi itu harus diingat dan setiap ikan yang kita produksi, mau ikan konsumsi atau Ikan ikan hias hias, itu ya. pasti ada yang beli. Pasti. Ya, karena ya itu tadi potensinya besar. Potensinya besar. Gitu, ya. Dan yang paling utama jangan takut dulu ya Ya, teman-teman. jangan langsung pesimis lah, langsung menyerah gitu. Jangan. Iya. Oh, Iya. Makanya kalau
Nah, apalagi sekarang media sosial ya, Ya. kan kreativitasnya Gen Z ini banyak. Banyak sekali. Ya bolehlah TikTok-an, joget-joget itu boleh silakan gitu ya, atau TikTok-an untuk apa namanya, eee, belanja online segala macam. Nah, Betul tapi betul. yang paling penting juga kita harus jual gitu. Iya, Ya, kita harus punya produk yang kita jual ya, terutama produk ikan ya. betul. Nah, silakan. Nah, yang paling potensial lagi ikan-ikan laut juga boleh. Oh, iya betul banget Ya, sih ikan laut itu nilainya mau tinggi. ikan hias atau ikan konsumsi yang laut ya. Iya. Ya, itu sangat besar ya. Mungkin belum dimulai dari yang konsumsi, tapi dimulai dari pembenihan dulu, ya silakan. Gitu ya. Jadi itu sangat berpotensi. Berpotensi banget. Boleh dicoba ya. Oke. Harus dicoba ya Harus teman-teman ya. dicoba. Betul banget, betul banget. Oke, untuk selanjutnya Bapak, tips konkret apa yang Bapak berikan untuk mahasiswa ini agar siap bersaing di bidang bersaing di pekerja ke depannya, Pak, di bidang kerja. Oke, tipsnya ya. Ya, Pak. Pertama, kuasai knowledge-nya di aquaculture ya, banyak ya. Divisinya atau keilmuannya banyak, ada reproduksi genetika, ada lingkungan, ada nutrisi ya, ada pakan, kemudian ada manajemen aquaculture, itu harus dikuasai. Dan pilih minat yang paling sesuai, itu Betul. pertama. Harus Terus sesuai sama minat ya, berarti. ya, betul. Terus yang kedua, ya tadi dipersiapkan. Dan yang ketiga, kalau liburan, coba magang Oh atau iya, Iya, betul itu. magang liburan ke paham. tempat-tempat atau pembudidaya ikan. Benar Ya, sekali. atau ke pasar ikan hias misalnya, atau pasar ikan. Jadi biar tahu kondisi terkini, terus langsung belajar di lapangan. Itu yang paling penting, karena skill atau soft skill itu biasanya selain dari kampus ya, bisa didapat dari lapangan. Itu Oke. harus sering mencoba, mencoba untuk belajar ya, Iya. gitu. Oke. Gitu ya, itu konkret. Konkret banget. Oh iya, Pak. Teman-teman juga ada yang tanya nih, apakah S1 aquaculture itu sudah cukup atau perlu melanjutkan ke S2 gitu? Betul sekali itu, Pak. Gimana itu? S1 cukup? Oke, atau harus melanjutkan? Iya, Nah, karena memang di tingkat S1 ini kan, tingkat awal untuk pendidikan tinggi ya. Jadi itu tergantung dari, pribadi masing-masing ya. Ketika nanti adik-adik mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misalkan S2, nah itu diiringi dengan target atau mimpinya, menjadi apa, misalkan jadi dosen atau peneliti. Nah itu memang harus sekolah lagi. Nah, tapi kalau untuk jadi pengusaha tadi, S1 juga sudah bisa. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Jadi, tergantung nanti mimpinya seperti apa. Tapi kalau misalnya memang mimpinya jadi peneliti atau jadi dosen ya, atau, bahkan lebih tinggi lagi ya silakan nanti melanjutkan lanjut S2. S2. Baik di dalam Oke. maupun luar negeri ya. Iya. Itu banyak sekali, pilihan Pilihan. kampusnya ya. Jadi ya mulai ditata dari sekarang. Silahkan adik-adik yang di S1 Yang Aquaculture ya, berkeinginan. itu, harus mulai di-planning-kan dari Betul sekarang. Betul banget, banget. betul banget. Karena S1 di kami juga udah belajar banyak banget loh Yap, teman-teman. benar sekali. Ya, Ya. Ya, sekarang ini kan, baru semester 2 ya. iya, Nah, jadi sudah mulai belajar melihara ikan, Ya, betul banget benar-benar teman-teman. pembenihan, pembesaran, ya walaupun banyak yang mati nggak nggak apa-apa ya. apa-apa. Itu namanya Masih pengalaman. belajar Ya, ya. benar-benar, Ya, benar setiap banget. kelompok itu kan kemarin ada 6 kelompok ya. Wah, Nah, kolamnya ada yang mati 500, ada yang mati wajib banget ya. 700, ada yang mati 200. Nah, itu berarti kan kecakapan dalam memelihara Melihara. ikan itu berbeda-beda. Nah, makanya dari situ dicari solusinya kenapa begitu. Coba lagi. Iya, Nah, Jangan takut ya teman-teman. itu karakter yang harus dimiliki ya. Betul. Mahasiswa aquaculture tuh jangan cepat putus asa dan benar sekali. Coba terus terus. coba terus ya. Dan harus inovatif ya, Nah, dicoba benar. terus gitu ya. Oke. Bapak ini pertanyaan terakhir nih, boleh disampaikan nggak Pak? Pesan untuk mahasiswa dan juga mahasiswi aquaculture dan juga Nah, teman-teman pendengar nih. Oke, mungkin singkat ya, kalau pesan ya, nggak boleh panjang-panjang. Apa ya, jadi, aquaculture nih, suatu ilmu yang mempelajari terkait, budidaya organisme akuatik ya, yang berorientasi pada profit ya. Sehingga untuk mahasiswa-mahasiswi aquaculture, baik di UNESA maupun di seluruh Indonesia ya, yang mendengarkan maupun melihat podcast ini ya, tetap semangat ya dalam meniti karir ya, semangat belajarnya ya, kemudian betul. mempersiapkan masa depan dengan lebih cerah dan pastinya tadi mindset-nya harus dirubah dari pekerja
dirubah menjadi pengusaha atau entrepreneur. Ya, Pengusaha. insya Allah nanti akan sukses semua, mudah-mudahan. Ya, Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak, terima kasih sekali untuk kesempatan yang sama-sama. diberikan. Ilmunya sangat bermanfaat. Bagus, sangat bagus. Betul banget ini. Teman-teman semua, pendengar setia Aquatalk yang sudah menyaksikan Aquatalk 2 ini, jangan lupa subscribe, komen, dan juga like, Share. serta share ke teman-teman juga ya. Ya. Sampai jumpa di Aquatalk selanjutnya. Dan